time. Jadi di segmen ini aku akan cerita tentang cerita-cerita yang ada di behind the scene dari pembuatan konten aku. Nah, seri ini akan jadi premium di Karya Karsa. Jadi kalau kamu mau nonton seri ini selanjutnya, kamu bisa subscribe di Karya Karsa cuman 10.000 aja per bulannya. Nah, topik kita hari ini adalah memulai sebagai seorang content creator. Jadi kalau kamu adalah orang yang baru mau memulai, mungkin cerita aku kali ini akan berguna buat kamu. Nah, aku akan cerita gimana aku memulai jadi seorang content creator. Awalnya, aku cuma tertarik sama satu foto di Instagram. Waktu itu akunnya namanya Dani dari luar negeri. Username-nya itu Book World atau apa gitu. Dan karena aku tertarik lihat foto buku Heartless-nya Marissa Mayer yang bagus banget waktu itu, jadilah aku coba untuk join Bookstagram. Aku masih ingat waktu itu tanggal 5 Januari, dan waktu itu aku nggak berpikir untuk diseriusin ya, karena aku cuma pingin sharing hobi, aku pingin punya teman yang satu hobi dan sebagainya. Jadi waktu itu aku join Bookstagram full cuma buat hobi doang. Nah, akhirnya gara-gara berkembang, bertemu sama orang-orang baru, sekitar bulan Juni atau bulan Juli, aku join ke komunitas Booktube Indonesia. Jadi awalnya kenapa aku bisa buat Booktube itu hanya karena suatu keisengan. Aku cuman bosen, terus aku coba buat video tentang holiday book haul waktu itu. Dan aku tuh tanya di IG story, posting jangan nih gitu, karena aku malu kan. Biasalah kalau awal-awal buat konten di YouTube itu masih kamera shy banget. Dan banyak yang bilang, udah posting aja. Oke, akhirnya aku posting. Dan ternyata tanggapan dari kalian bagus. Jadilah waktu itu aku coba melanjutkan bikin video dan akhirnya bisa join ke komunitas Booktube. Nah, kendala yang pas awal-awal aku bikin Booktube itu adalah aku masih malu sama kamera dan canggung ngomong di depan kamera. Waktu itu aku ngekos, jadi kalau aku ngomong sekeras sekarang, ini bakal kedengeran banget ke kamar sebelah. Kayak gitu aja udah malu banget. Jadi waktu itu aku sampai nunggu di kosan sepi baru aku syuting. Dan itu susah kan, kosan itu jarang sepi. Dan gak cuman itu doang, aku ini cenderung introvert. Jadi aku khawatir banget sama tanggapan orang-orang real life dan temen-temen sekolah aku. Jadi waktu itu aku sama sekali gak ngasih tahu kalau aku punya akun Bookstagram ke teman-teman sekolah. Karena gak semua orang tuh bisa menerima dengan baik gitu loh. Kayak pasti ada aja yang ngomenin, ngeledek gitu, dan itu tuh kadang bikin aku down. Jadi waktu itu aku rahasiakan dari teman-teman sekolah karena waktu itu aku belum percaya diri sama akun aku. Lagian aku nggak mau kasih tahu karena di akun itu aku bisa sharing dengan bebas, aku bisa ngomong kayak gitu. Yang nggak aku lakukan di akun Instagram pribadi. Jadi kalau kamu punya second account, kamu pasti ngerti lah gimana bebasnya kamu sharing di second account. Sementara di akun pribadi tuh rasanya susah karena malu. Nah tapi lambat laun karena akun aku mulai berkembang, banyak yang dukung juga di Bookstagram, dan banyak teman-teman yang satu hobi satu minat di Booktube ID. Akhirnya lama-lama belajarlah buat gak mikirin semua pendapat orang itu. Karena ya kalau kamu mikirin pendapat orang itu tuh gak akan beres-beres gitu. Orang bakal selalu ngomong apa yang mau mereka omongin. Gak peduli apa yang kamu lakukan itu udah baik, membantu, tetap aja pasti bakal ada yang diomongin. Jadi ya, kalau kamu bergantung sama omongan orang itu nggak akan beres-beres. Terus alasan aku bertahan yang lainnya adalah karena aku suka komunitasnya. Aku bisa dapat banyak rekomendasi buku, banyak teman-teman baru, dimana aku yang seorang introvert ini nggak akan dapetin kalau seandainya aku nggak masuk komunitas Bookstagram dan Booktube. Dan aku rasa Bookstagram itu jadi suatu safe place buat para bookworm. Kita jarang kan nemu teman-teman yang bookworm juga di lingkungan sekolah, di lingkungan kerja. Dikit banget yang suka baca dan bener-bener suka baca. Makanya waktu nemuin komunitas ini tuh rasanya seneng banget. Kayak ada yang bisa ngertiin hobi aku, ada yang bisa sharing-sharing sama aku. Dan karena itu juga aku mempertahankan akun Instagram dan Booktube. Jadi memang berkarya itu tidak mudah. Banyak rintangannya, mungkin ada yang malu sama keluarga, ada yang malu sama teman-teman. Tapi percayalah, kalau kamu peduliin pendapat orang, walaupun kamu udah lakukan yang terbaik, itu nggak akan ada habis-habisnya. Tapi ternyata waktu itu aku sempat kasih tahu beberapa teman dekat, dan dari teman dekat itu mulai meluas yang aku kasih tahu. Dan ternyata tanggapan mereka nggak seburuk yang aku bayangkan. Banyak dari mereka yang mendukung, asal kamu benar-benar kasih tahu ke orang yang tepat gitu, yang mengerti arti content creating buat kamu sendiri. Dan lama-lama pasti kalau udah setahun, 2 tahun, 3 tahun
lama-lama bisa gain percaya diri. Dan banyak juga yang aku dapetin dari content creating, yaitu satu, kepercayaan diri. Yang kedua adalah public speaking skill, dimana kalau aku nggak join yang namanya BookTube, public speaking skill aku nggak akan keasah. Dan public speaking skill ini sangat berguna di presentasi kuliah. Jadi waktu itu sempat ada presentasi dan harus lancar sendirian, nggak ada tim. Jadi beneran pengalaman aku di sini ini membantu banget. Dan juga jadi banyak relasi teman-teman dari berbagai usia dan berbagai latar belakang pekerjaan. Dan waktu itu aku kayak baru kepikir networkingnya itu luas juga ya. Dan ternyata banyak yang bisa aku dapatkan dari komunitas ini. Jadi kalau kamu masih ragu-ragu untuk join BookTube, join Instagram, gak apa-apa, join dulu aja dengan alasan hobi kamu. Kalau kamu masih malu buat kasih tahu teman-teman, kasih tahu orang tua, kasih tahu keluarga, it's okay banget, aku mengerti. Dan kamu bisa start out tanpa kasih tahu siapa-siapa. Karena aku benar-benar start out di Bookstagram dari nol. Yang dikasih tahu cuman kayak 10 orang temen deket aku dari beratus-ratus orang temen. Jadi memang sedikit banget yang dikasih tahu. Tapi rasanya aku seneng punya banyak teman baru di Bookstagram dan di BookTube. Nanti lama-lama kepercayaan diri kamu itu akan terbangun, dan saat itulah kamu bisa ada di titik yang sebodoh amat kalau orang tahu kamu punya akun ini. Dan kamu akan belajar buat kebal sama omongan orang, dan juga bakalan lebih banyak yang kamu dapatkan daripada yang negatif-negatifnya. Mulai dari networking, pengalaman, teman-teman baru, belajar foto, belajar bikin video, editing, banyak banget yang bisa kamu dapetin dari Bookstagram dan BookTube. Jadi kalau kamu masih ragu-ragu mau join, ya join dulu aja. Dan di situ kamu belajar mengembangkan diri. Oke, that's it sesi cerita aku di kali ini tentang gimana aku memulai Bookstagram dan BookTube. Semoga membantu buat kamu yang juga mau start out di Bookstagram atau di BookTube. Semangat, semangat! Nah, akun Karya Karsa aku juga ada di description box di bawah. Jadi kamu bisa cek di bawah sana buat dapetin lebih banyak konten tambahan kayak podcast, video, series behind the scene ini, private phone call, sampai video yang khusus dibuat buat kamu, rekomendasi khusus buat kamu, itu ada di sana semuanya. So check that out. Okay, that's it for today's video. Thank you for watching. Happy reading and bye-bye.